kajian kali ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Halo, nama gue Arya. Minum dulu guys. Minum dulu. Oke, hai, sekarang kembali lagi sama kita di sini dari Chanmutinion. Hai guys. Sekarang kita ada beberapa pembahasan. Ini tidak menunjukkan pada salah satu pihak atau bahkan yang mohon maaf kalau misalnya tersinggung dan lain-lain. Kita hanya bermaksud untuk buat senang-senang aja di sini, ngobrol aja gitu kan. Bertukar pikiran lah. Terus di sini juga ada kedatangan tamu, yaitu ya kenalin aja lu siapa ya? Halo. Ya, kita harus pakai masker sekarang. Oh ya. Halo, nama gue Arya. Kenapa sih? Kenapa? Bun lagi perkenalan. Oh iya. Iya, Lu pakai mini ya kayak di. Ya udah, oke, siap. Gue kayak kurcaci. Ya oke. Iya, oke. Iya, siap. Oke. Cut. Dah. Enggak apa-apa. Ya mah ribet banget ya. Coba perkenalan. Ribet kayak gitu. Iya, anjir. Enggak apa-apa. Kita ngomong semua nih. Ayo. Oke. Halo, nama gue Arya. Gue umurnya 21 tahun. Gue pakai baju pink hoodie nih karena lagi dingin di Canberra. Yoroshiku onegaishimasu. Kita sebenarnya di Turki guys, dari Canberra. Iya. Sebagai kalian lihat kan background kita berubah. Oh iya, sekarang kita lagi disponsori oleh Mamat. Iya, Mama. Pinjemin kamarnya dulu. You wanna come in, bro? Terus kan bisa hello, bro. Hey, hello, bro. Hey, come a little bit more. Just say hello. Hi guys. Alhamdulillah. Mamen. Jadi ini perkenalan lagi atau udah pada tahu? Udah sih, kita udah kenalan kemarin. Udah ya? Udah lah, Udah. kayak gitu. Iya, ngomong-ngomong gimana kabar lu? Gila, Gue basa-basi kering banget. Langsung. Kok nggak boleh? Ya, Iya. hidup tetap sengsara tapi jalanin aja guys. Mantap. Mantap. Hidup tetap sengsara tapi jalanin aja. Keren. Squeeze. Tapi kesibukan masih kayak kemarin itu kerja. Kuliah udah beres ya? Gue udah beres, gue udah lulus tahun lalu, Mei atau Juni gitu. Ya sekarang sibuk kerja doang. Oh, berarti lo ambil visa graduate ya? Iya, bisa graduate ya. Sebentar Lu lagi paling. kemarin tuh gua liat-liat lu tuh ada apa? Nge-cover lagu atau bikin lagu? Oh Oh iya. iya guys, penyanyi Promosi nih. dulu. Anda Gue gimana promosi. sih? Oh iya, jadi gue baru ngeluarin lagu namanya You and I Met. Itu termasuk dari dua lagu itu, termasuk EP gue namanya For Her, itu buat cewek gue yang tinggal di Canberra juga. Mantap. Tolong didengerin ya. Bisa denger di Spotify, Apple Music, Deezer Music, YouTube Music, Amazon, apapun yang kalian mau. Semua platform. Hebat Nanti loh. linknya di bawah ya guys. Yang bisa dengerin. Itu tuh lebih apa ya? Lu buat lagu itu tuh untuk emang bener-bener buat cewek lu gitu atau ada keresahan apa gitu? Keresahan. Ceritain orang-orang yang kenapa lo buat lagu itu? Kenapa gue pada gitu? Ya itu lebih sebagai hadiah ulang tahun dia. Oh, coba. Kapan ulang tahunnya? 26 Juni betul Oh, minggu udah lalu. lewat Udah lewat. Jadi itu khusus buat dia lagunya karena gue udah mikir-mikir lama kayak gue nggak ada lagu yang gue bikin yang khusus tentang dia Doi gitu ya? Tentang doi. Saya cium dulu. Udah 2 kali.
Jadi emang buat hadiah ulang tahun aja gitu ya buat Iya, dia, kayak nonton gitu. dia. Keren sih. Romantis dikit. So sweet banget sih. Mantap, Tuh, pokoknya dengerin, lanjutin guys. terus, Sar, ditunggu lagi. Keren ya, guys. Nggak single-single dikasih bunga, nggak selanjutnya. dikasih apa, kasih Kasih karya. lagu karya. Nah, betul. Iya, Mas ngomong ngasih Keren lagu ke gue yuk. Yuk. Tuh kode tuh guys, kode buat laki-laki di sana. Kapan ulang tahun Dir? Mungkin aja ada yang 12 November. 12 November. 12 November. Siapa? Oke, Jadi masih siapa bisa aja, siapa bikin, aja? Bisa bisa bikin. mikir bisa lah. lah bikin. Iya. Masih bisa Kirim ke nulis. PO Box Canberra. Iya, ntar ditulis di description. Ngomong-ngomong tentang hubungan nih, menurut Yoi. kalian guys, kalau misalkan ngebahas tentang hubungan, seberapa penting sih, maksudnya apa ya, kayak untuk menjalin hubungan itu tuh apa sih yang harus disiapkan gitu? Menurut kalian, mungkin dari Arya dulu ya yang tadi. Iya. Udah. Jadi menurut gue itu selama gue pacaran sekitar 2 tahunan itu yang paling penting untuk kalian semua yang belum ada di hubungan atau udah sedang menjalani hubungan beberapa bulan ini, mungkin paling penting itu ya siapin, jujur ya, siapin mental, siapin fisik, karena itu hubungan itu nggak lo ngejalanin dengan diri lo sendiri, tapi dengan orang lain. Lo punya ego sendiri, lo punya kemauan sendiri, kepribadian kalian berdua juga pasti beda, jadi lo harus fokus untuk Gak usah grogi, Pak. Santai. Minum dulu. Chill, bro. minum dulu. Chill. Minum dulu, guys. Iya, Minum dulu. Gitu. Atas dulu dong. Iya. Saya sendiri Agak guys. gugup dia, agak gugup. Untuk agar. Mohon maaf, gue kayak ngeliatnya kayak memperhatikan banget. Kayak gue Kayak observing gitu. mendalami bener ya. Iya. Terus. Oke, lanjut. Gimana? Nah gitu, siapin aja mental fisik, soalnya bakal susah untuk dijalanin, nggak cuma di awal doang, tapi di pertengahan sampai kapanpun itu bakal susah, soalnya lo ngurusin anak orang istilahnya gitu. Itu buat cowok ya. Apalagi cowok ya. Iya, Apalagi cowok. cowok. Besar lah ya tanggung jawabnya. Mm-mm. Meskipun masih pacaran gitu. Besar pasak daripada tiang gitu. Salah. Artinya apa tuh? Gak ada. Mana ada? Gak ada. Aduh. Baik banget sih, masa kayak gitu. Menurut lu sekarang wanita gimana tuh? Gue. Hal terpenting, apalagi lu kan lagi ini ya, LDR. LDR gitu. Long Yang distance belum tahu LDR. LDR itu relationship. adalah long distance relationship. Shit. Bullshit. No, buat gue shit. Oh, oke. Oh shit. Long distance relationship lah ya. Nah, Iya, terus. Kalau buat gue sebagai orang yang sedang menjalani long distance relationship, Iya. itu yang pertama adalah komunikasi. Oh iya, terus. Komunikasi itu nomor satu. Sekian. Nomor satu sih. Nomor satu kirain sama Tuhan yang nomor 1. enggak dalam hal hubungan ya. Ih, dari tadi nih. Kalau nggak niat ya udah deh. Next. Ayo lanjutin dong. Jangan marah dong. Lanjut. PMS nih sih. Ya itu pertama komunikasi. Terus yang kedua itu harus saling percaya. Kita kayak ngeliatinnya gitu. Terus apa lagi ya? Kayak nggak boleh. Jangan gitu dong. Takut saya diliatin gitu. Iya. Ya pokoknya komunikasi lah ya. Karena Komunikasi. penting banget kan nggak bisa berhubungan Nggak kayak bisa langsung, kayak nggak bisa berinteraksi iya, langsung. benar. Jadi kayak Benar. harus komunikasi terus. Kayak apa aja itu dikomunikasikan. Iya, Kalau misalkan kayak sekedar ngabarin doang gitu masih ya kan. Yang Penting aku sih itu. kepecirit nih tadi pas lagi bersin. yang kayak memberikan informasi itu yang penting-penting juga guys. Bukan yang nggak penting kayak gitu nggak ya. penting gitu. Iya, Itu Itu penting. orang-orang Aku nggak udah makan jelas. belum? Kayak ingetin makan itu penting. Kayak cuma diingetin aja Ya, kayak. maksudnya kalau jangan lupa kondisi kayak gini ya, kayak jangan lupa makan ya, kayak ini lagi parah nih. Tapi Gitu. jangan yang kayak langsung udah makan belum. Ntar 5 menit selanjutnya kayak udah makan belum, itu kayak bodoh banget gitu loh. kayak itu jatuh nggak ada ke topik gitu. Iya, nggak ada ke topik. Jadi kayak pacaran atau ngapain gitu. komunikasilah dengan cerdas. Mantap wanita. Terus. Menurut Ekel nih. Gimana, Kak? Nomor 1
komunisme kasih. Apa itu komunisme kasih? Anda harus rela mengorbankan orang yang Anda sayang untuk diri sendiri. Oke. Beda. Gimana coba. Kayaknya harusnya ke Indira. Dir lu gitu. Sensor. Saya mau aman. Bapak tangkap dia. Iya. Makanya disensor. Jadi kalau menurut gua sukses dulu baru bercinta. Bercinta. Siapa suruh bercinta? Gak ada nyuruh bercinta. Yuk. Bercinta. Anda terlalu seksual. Oh, anjing gua enggak mau. Maksudnya emosional, bercinta emosional. Emosional Gitu. Oke. Silakan Dira. Tadi Cukup gimana? menarik. Pertanyaannya gue lupa. Pertanyaan hal terpenting untuk membangun satu hubungan. Oh, udah lupa. Anjing. Udah punya hubungan soalnya. Udah lama. Udah lupa Niatan rasanya. gitu. Udah lupa. Niatan ke depannya. Komitmen sih. Kayak Komitmen dan yang lebih penting kayak sih. apa ya? Lebih ke pokoknya lo harus tahu diri lo sendiri dan gue harus kenali diri gue sendiri juga. Jadi kayak biar kita bisa sama-sama komitmen dan jadinya Intinya pegang salah satu komitmennya gitu. iya. Tujuannya Jadi mau kayak kemana. nggak iya jadi kayak pikirannya tuh nggak yang satu kemana yang satu yang kemana gitu. Poligami boleh? Nggak boleh. Iya, Tanya doang. iya. Doang, enggak apa-apa dong. Oke. Iya, pokoknya harus komitmen sih. Terus kayak lo harus tahu diri lo sendiri, kenalin diri lo sendiri. Jadi istilahnya jangan ini ya kayak apa namanya fall in love tapi grow in love gitu ya. Iya, dan jangan kayak drunk in love banget gitu. Iya, benar. Sebab you have to Jadi love lagu. yourself kayak dan kita ya harus bisa lah ngebagi gitu. Harus seimbang. Harus ini. Ya kalau menurut si Alil, Menurut Anda dong, Anda nanya mulu, nggak jawab. pengen nanya lo. Gua enggak punya jawaban gua. Tadi tuh hubungan yang membosankan dan cara mengatasinya. Iya. Nah, kembali lagi kan biasanya orang yang kalau misalnya tadi banyak yang dibilang ya kalau misalnya bosan bilang gitu kan dan lain-lain. Cuman ada beberapa mungkin yang dia nggak berani untuk bilang dan akhirnya jatuhnya jadi toksik. Toxic. Menurut lu nih, hubungan yang toksik ini tuh kayak gimana sih? Gua secara pribadi gua anti sama hubungan toksik karena itu nggak cuma ngerasain kedua pihak di dalam hubungan tersebut tapi orang lain juga efeknya ke orang lain juga Betul. karena kalau misalnya cewek yes sir Setuju gua. Lo toxic ya? Dah, Bang. jadi kalau misalnya Bener banget. Emang gitu. jadi kalau misalnya pihak A lagi ketakutan, ini sampai ketakutannya nggak cuma ngobrolin sama pacarnya ya, tapi ngobrolin sama teman-teman Oh iya, sampai oh, itu udah keluarga toxic juga. banget sih. Itu darurat sih, itu red flag. SOS. Itu menurut gua bisa di-handle dua cara, pribadi atau enggak secara kayak profesional. Lo bisa ngambilin orang untuk masuk ke hubungan lo terus fix all that up gitu. Cuman menurut gue sih kalau misalnya lo udah tahu ada tanda-tanda kalau hubungan ini udah jelek, udah toxic, mending jangan dijalanin. Kalau misalnya pihak kedua ini nggak mau lo end the relationship, mengakhiri hubungannya tersebut, udah itu jadi kode merah juga, itu lo udah pergi aja gitu. Lo jangan, kalau misalnya lo jadi victimnya, lo jangan sok-sok baik. Lo mending kayak straight to the point, kayak I don't like this relationship, gue nggak suka, gue udah nggak sayang sama lo, it's not doing good for me, it's not doing good for you, cut off ties gitu. Tapi menurut gue kayak kalau misalnya udah kayak gitu ya, menurut gue sih lebih baik ke profesional. Karena itu kayak mental health juga jatuhnya. Iya, ya nggak sih? iya. Kayak When you feel it's trapped disturbing gitu. banget Iya. ke diri lo sendiri ya, when you feel trapped kayak lo bisa gila sendiri gitu. Wow. Serem banget. Wow gitu. Lo gila kan? Cheryl pernah Dia pernah gila soalnya. Psikiatri banget. Gua toksiknya belum pernah tapi gilanya pernah. Ini dia baru keluar kemarin abis gue antar. RSJ. Dari ODJG. ngeri juga. Iya. Jadi intinya yang kayak hubungan toksik itu ya emang gak baik gitu kan untuk keduanya gitu kan. Tapi kan ada beberapa juga yang dia emang nyaman dengan ketoksikan itu dalam artian kayak That's pengekangan. fake.
Ke orang Itu sakit. posesif karena mereka masih menaruh harapan gitu Oh, bahwa iya. suatu saat cowok gue pasti berubah atau cewek gue Iya. suatu saat pasti berubah. Kalau- Kadang kalau tuh iya. kayak gitu tuh salah sih. menurut gue tuh mereka Manipulasi. manipulasi kayak gitu. Hmm. Mama. Mandi lagi. Nggak, jadi ya menurut gue tuh mereka dimanipulasi karena misalnya orang kedua ini jago omongannya sampai mereka bisa memaksa cewek mereka atau cowok mereka untuk diam di hubungan itu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke siapapun untuk nolong buat minta tolong segala macam. Itu udah kode juga. Iya, Oh. cuy. Iya juga sih. Ya karena ya ada beberapa gitu yang gue tahu kayak mereka lebih baik untuk stay di hubungan itu karena mereka percaya akan adanya perubahan gitu Iya. kan. Tapi menurut gue perubahan itu ya datang dari diri lu sendiri gitu atau bahkan ya ketika lu punya tujuan yang sama dengan hubungan lu mau dibawa kemana larinya gitu kalau nantinya gitu kan. Oke, sekarang mungkin dari Indira dari Indira Indira. dari Maret aja. Jujur gue kalau tentang hubungan toksik gue belum Lo belum pernah ada belum belum ada pernah pengalaman ya? Iya, belum pernah Alhamdulillah. ada Alhamdulillah, pengalaman. ya Saya lupa KDRT langsung biar ada pengalaman. Besok. Takut. Gak boleh kemana-mana. Takut banget jujur lo takut banget sih. Takut banget sumpah. Aji sekarang di kamarnya Eka. Udah kayak barak aja. Lo tau jendela di kamar dia lo loncat Push dari up 100. lo fix loncat Gue dari di kamar jendela. Haikal gue kayak anjir lo minta tolong. Gak buat gue saranin lo di jendela itu. Lo minta tolong di situ atau enggak lo Gue di jendela mungkin mau nafas doang. Lu anjing lu, Bon. Lu anjing. Terus gue bisa nafas. Itu kayak itu udah toksik banget sih. Tapi itu toksiknya berlebihan lagi. Itu bener-bener toksik. Itu toksik banget gue. Terus gue nempel di jendela tuh untuk nafas. Udah gitu aja. Terus balik lagi push up. Balik push up. Satu sekali. Anjir. Kurang nungging. Bener kan? Tapi iya lagi. Kebayang nggak sih? Kebayang. Kayak Kebayang. makanan pakai microwave habis itu kayak Hari ini nasi kucing. Masih nikmat nasi kucing anjing. Makan nasi kucing daripada Makan di mana? Anjing Dira. Jauh-jauh lu dari gua bangsa. kalau di Indonesia kan nasi kucing ya kayak masih enak Ah, kan. iyalah. Kalau dia beneran nasi kucing. Jadi bener-bener dicampur kucing harusnya. kucing di Tapi depan buat dia. Tadi gua menurut gua. Aduh pusing gue. Aduh. Gua main bonita asli. Kenapa? Dia kan mukanya bulat gitu. Tapi latihan tentara. Gue udah biasa dibentak-bentak sih. Aduh, sakit perut. Aduh sakit banget lagi. Tenang, gue udah biasa dibentak-bentak dulu. Oke. Gila, gila, Lanjut. Kembali lagi ke topik. Gila nih orang gila. Aduh, parah. Menurut lo, Bon? Oke, berarti lo belum pernah ya? Iya, jujur Alhamdulillah. kan, iya puji Tuhannya gue belum Iya. pernah mengalami hubungan toksik gitu. Gak tahu, jadi kayak mungkin gue hanya bisa memberikan saran. Memberikan semangat ya. Iya, kayak semangat ya. Please open your eyes and open your mind gitu. Open your eyes sih jujur kayak. Kayak kadang Soalnya kita itu kayak buta cinta banget. kayak buta banget. Jadi kayak Ya kan kita cinta emang buta. jadi green dulu dong. Ya emang cinta buta. Cuma kan Tunggu dimarahin. Tunggu baik dimarahin. Nanti gua suruh push up. ntar gue yang abis push up, lo sekarang push up. Push up, sit up, awas lo. Kasih nasi kucing. Aduh, ntar kita semangatin dari bawah ya. Di bawah Siap jendela. tobat aja. Di bawah jendela kita semangatin. Udah kelihatan aja udah. Terpesona. Aduh. Panas banget, Pak. Lu sih ketawa mulu. Udah. Oke, lanjut. Ya udah, berarti lo ya udah. Coba kalau pernah enggak? Alhamdulillah. Saya cantik. Alhamdulillah selalu toksik. Enggak. Gua enggak pernah. Kayaknya dianya anjing pelaku toksik. Enggak, gua enggak toksik, Pak. Iya. Enggak, kalau misalnya cewek
misalnya kayak sayang ya udah sayang. Maksudnya kalau misalnya gue masih sayang, cewek gue masih sayang, ya udah pacaran dong. Kalau udah enggak, gue juga enggak gitu. Karena saling sayang. Karena saling sayang. Gue gak pernah maksa. Masa Sayang sayang gua kontol. saling Gue gak pernah kayak gitu, Pak. Ya gue nggak tahu. Dia tuh kayak terkonvinsi gitu loh, kayak kita tuh nggak percaya. Nggak. Dia tuh nanya ke gue gini, gue nggak pernah kayak gitu kan? Gue kayak ya emang kita pernah. Gue Pak, gue ngomongnya Pak kan. Gue gak pernah kayak gitu. Maksudnya gue gak pernah maksa suatu hubungan Oke. tuh terjadi. Oh iya, gitu. oke. karena sesuatu yang dipaksakan, Akan hancur dengan sia-sia. tapi kan terpaksa nantinya jadi terbiasa. Yang lama-lama haram, lama-lama jadi harum. Sensor. Gue takut yang ini. Itu haram, itu haram. Gue nggak tahu apa harusnya. Larinya kemana gue? Gue takut yang ini punya sensor. Sensor. Dia doang Nggak usah disensor. karena dia doang ngerti. Iya, gue juga nggak ngerti. Gue gak paham aja. Iya, makanya kan dia doang ngerti. Oke lanjut. Oke, lanjutin Dira. Sekarang udah nih gimana nih? Ini capek banget jujur, capek banget. Ya apa lagi? Kayaknya kalau menurut gue personally gue pernah sih, dan itu kayak gak enak banget. Dan abis itu kayak itu kan gue kayak pernah bener-bener dikekang tuh sampai kayak yang kayak gue main sama teman-teman deket gue aja tuh nggak boleh gitu loh, kayak bener-bener yang diteleponin terus kayak dianya malah bete segala macem. Tapi kayak gue di situ emang drunk in love banget kan, jadi kayak gue nurut gitu loh. Terus abis itu lama-lama nih orang kok melunjak gitu kan. Terus yaudah lama-lama kayak bener-bener gue abaikan segala macam, kayak gak gue bales segala macam. Terus habis itu ya udah akhirnya dia marah besar gitu kan. Terus akhirnya putus. Terus gue lega banget cuy, gue seneng, gue gak nangis. Pas Itu putus mungkin gue gak perbedaan nangis. antara hubungan yang sehat dan yang tidak sehat. Iya. Ketika kita kehilangan, kita tidak merasakan kesedihan yang berlarut. Iya, Kita iya. malah Malah Lega. lega gitu banget, kan. iya sumpah. Tapi kadang orang itu kayak ya kayak kesannya tuh kayak terjebak gitu loh di hubungan. Iya. Takut Iya. gitu loh, takut Iya. untuk Kesannya jadi memutuskan takut. gitu loh. Iya. Tapi itu Pasti. takutnya juga karena diri sendiri ya. Takutnya tuh kayak, gue takut kalau gue sendiri nanti kayak gimana ya. Jadi kayak pikiran kita Iya, sendiri sebenarnya. sebenarnya mindset kita sendiri. Jadi Padahal masih banyak ikan di luar sana. Ya kan, tapi kan ikan di luar sana juga belum tentu bikin nyaman. iya. Rasanya Oh, kan kayak predator gitu. gua. Kayak saya. Goblok. Apaan lagi? Predator lagi aja. Syaril. Maksudnya dia kan predator lagi lah. Kayak itu gila ya. Stres aja. Stres aja. Kayak gitu ya, mati satu, tumbuh 1000. Tapi di antara 1000 nggak ada yang kayak yang satu. Ya. Nah, itu sulit kan? Susah. Boleh. Iya, pokoknya gitulah. Nah, kalau Syaril sendiri? Gua itu nggak tahu ya bisa dibilang toksik atau enggak, tapi pengalaman gua kayak dulu pernah. Gak usah nangis Iya, biasa aja. Sabar ya. Disundul. Ini benar. Gue pernah, tapi ya kayak cuman kayak apa ya, lebih ke posesif gitu. Iya. Yang jadinya ketika gua nggak ngabarin tuh jadi ketakutan, bukan karena gua peduli gitu. Iya. Kayak gitu. Itu takut. Sampai akhirnya gue memutuskan ya gue nggak bisa kayak gini terus, karena menurut gue hubungan itu bukan kita memiliki tapi harus bisa saling. Jadi sekarang apa ya, kan tadi pembahasan tentang toxic gitu kan, hubungan yang nggak baik lah kasarnya, kita bisa bilang kayak gitu. Nah sekarang mungkin ada kan fase dimana ketika hubungan yang sudah tidak baik atau misalnya kayak gitu tuh lu pasti pernah mengalami untuk anjing kayaknya gua harus menyerah nih gitu. Menyerah dalam artian kayak ya udah gitu untuk mengakhiri hubungan itu kayak gitu. Nah di posisi lu kayak gimana gitu? Mending itu yang Dira dulu Oh, kan, iya. dia yang lebih Ntar gimana? bisa. Jadi ketika misalnya dari hubungan yang udah nggak baik, Iya. untuk mengakhirinya tuh kayak gimana gitu, sampai titik seperti apa menurut lu gitu? Oh, untuk mengakhirinya. Untuk Caranya mengakhirinya caranya bagaimana kayak gitu. Iya. Oke. Dan ini sekalian itu nggak? Dan kayak fase abis itu. Oh iya, sama sekalian fase ketika kalian udah putus gitu loh, atau How you deal setelah with it patah, gitu ya. setelah lu patah hati itu kayak gimana gitu loh, fase-fasenya dan lain-lain. Menurut lu gimana Bu? Kalau menurut gue sih kayak sebenarnya kalau hubungan yang udah bener-bener harus udah gitu ya, itu menurut gue emang kayak bener-bener udah nggak ada jalannya. Masalahnya tuh udah bener-bener nggak bisa diperbaikin lagi. Ya udah, akhirnya ya
kalau emang dua-duanya nggak tahu sih, bisa dari dua-duanya, bisa dari salah satu pihak doang. Nggak, kalian tuh mau nanya gue apa sih? Gini, Maksudnya jadi pengalaman kayak tergantung gitu. juga kan. Tergantung, iya. Tapi kalau dari pengalaman gue ya Gini deh, kalau misalkan itu kan terlalu ini ya, terlalu apa ya, maksudnya general juga gitu kan, tergantung dari permasalahannya apa juga, kita nggak bisa Iya, tahu. Kan tergantung. Mungkin kalian belum pernah mengalaminya atau kayak gimana. Gini deh, suatu saat kalian pasti pernah yang namanya patah hati gitu kan. Iya. Bukan mau ngebahas tentang mantan, tapi kita ingin apa, sharing pengalaman aja gitu. Nah, fase-fase kalian untuk apa ya, setelah patah hati itu apa gitu? Kalau- Seperti apa iya. dan kayak gimana gitu. kalau gue kayak sebenarnya mengakhiri hubungan kayak gue nggak tahu ya kayak gimana, karena kayak menurut gue kalau dalam sekarang gue ini kayak gue udah di mana kayak gue tuh pengen yang hubungan tuh ya udah kayak kita jalanin, dan gue nggak mau main-main lagi gitu kan. Dan gue nggak tahu cara mengakhirinya kalau emang kayak udah pas gitu gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan abis itu Habis mengakhiri. Mengakhiri hidup. Enggak dong. Ini sesat Kalau banget misakin gitu sih. Iya. Mengakhiri suatu hubungan. Mengakhiri suatu hubungan, gimana how I deal with it sebenarnya susah, dan Iya. kayak Karena orang beda-beda. beda-beda kan, ya caranya. Dan gak, Buat Indira. kalau buat gue ya mungkin ya talk to professional. Itu the best way, karena kan lo kalau misalkan lo mikir kayak oke, nih orang tuh udah pasti banget kayak udah this is the one gitu, ternyata bukan, itu bakal sakit banget kan. Jadi kayak karena lo bakal bener-bener hancur banget, lo bener-bener bisa gila sendiri, kayak apalagi kalau lo sendirian terus kayak no one to talk to atau kayak gimana kan. Biasanya kalau orang kayak udah patah hati kayak lo jadi nggak mau kan berinteraksi sama orang segala Iya. macam Jadi gitu males, kan, kan. jadi males gitu kan. Kayak menurut gue jangan kayak gitu sih, karena lo bener-bener bisa gila dan lo kayak bisa stres sendiri. Jadi menurut gue ya talk to professional atau kayak talk to your friends, itu penting banget. Yang lu percaya pastinya. Yang dipercaya, ya yang lo percaya, dan kayak minta nggak usah minta advice juga, kayak lo pengen cerita aja gitu, sekadar cerita aja, kayak sebenarnya tuh udah bantu banget sih. Dan abis itu ya udah kayak find yourself, kayak lo harus bisa nerima kenyataan, dan lo ya pokoknya lo harus nikmatin lo sendiri gitu. Kayak lo harus tahu pinter-pinter lah caranya kayak gimana sih, kayak gue harus self love nih gitu, kayak gue nggak boleh kayak gini terus. Jadi mindset lo juga harus kayak berubah gitu loh, kayak nggak boleh yang kayak gue sendirian sekarang, Terlalu gue udah berlarut gitu iya ya. kayak gue udah sendirian sekarang, gue udah nggak punya cowok, kayak gue udah nggak punya pasangan lagi, kayak gue harus gimana Kayak udah gitu nggak kan. bisa nih gue. udah Iya, kayak ngikutin. lo tuh nggak boleh kayak mikir kayak gitu, kayak lo harus bisa fokus sama diri lo sendiri. Dan iya gitu, kayak lo harus sayang sama diri lo sendiri sih, jujur. Oke. Dari gue. Nah, intinya setiap orang berhak bahagia lah dengan Iya, pilihannya iya. gitu. Apa Iya. dan Dan dengan maksudnya pilihan lo nggak sendiri. punya pasangan kayak bukan berarti lo nggak bisa bahagia kok. Betul. Kayak lo masih punya teman-teman lo, kayak lo bisa kayak apalah ngajak hangout juga apalah, kayak gue pengen cerita gitu kan, kayak bisa ngehibur lo juga. Benar. Setidaknya kita pun memposisikan jadi orang yang misalkan apa, ada orang cerita tentang hubungan, setidaknya kita bisa menjadi orang, ketika kita nggak bisa ngasih pendapat yang baik, kita bisa jadi pendengar yang baik gitu. Iya, ya. iya. Menurut lu gimana, Kal? Oh, Jangan tidur dong Kal, udah mau tidur Makanya deh. nih gue kalau sama dia kayak coba serius ya sekarang ya, coba jawabnya serius. Tentang apa ya, fase ketika lu dimana patah hati gitu. Ya lo how you deal with it. satu Balik kata. ke Pornhub gitu atau gimana? Satu kata. Satu kata apa? Masturbasi. Colai. 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 That's the best. Kalau misalnya ternyata waktu gue coli terus masih patah hati nih, berarti gue sayang banget dong. Apa yang lu mau lakuin tuh setelah misalkan lu berpikir anjing kayaknya gue sayang banget sama dia? Mungkin coba ngobrol. Tunggu, Enggak, jadi enggak kayak visual. harus colai dulu baru kayak bisa tahu Mungkin kan tiap orang kalau berbeda. kita sayang atau enggak. Mungkin tiap orang beda-beda. Oh, gitu. kalau dia kayak Oke. Aduh, Ini beda banget ya, Iya. tapi kayak kayak belum. beda dari yang lain gitu ya. Emang kan mainstream. Enggak, sebenarnya banyak di sana. Saya tahu, banyak di sana.
Cuman saya wakilkan, tenang aja. Tenang aja. Gua wakilin. Setidaknya bisa ada bacol gitu aja. Bukan. Maksud gua kalau misalnya Jahat banget sih kalau itu. patah hati nih, lari ke situ kan? Dari kemana larinya? Kalau dibilang Jangan tadi. diperjelas. colai. udah. Lari ke situ kan? Ternyata waktu itu masih patah hati nih. Berarti sayang lagi nih. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Minta dicoliin. Bukan. balik ke sini. Colai lagi. Masih patah hati. Sampai enggak patah hati baru. Oke. Berarti memanfaatkan orang jatuhnya. Oke. Bukan intinya, memanfaatkan orang. Menurut Aikal ketika patah hati ya Iya coli dong. gitu. Ke Pornhub. Bener. Jangan lupa disponsor. Ya Allah. Ya. Ketika lu Bonita apa? Ya udah nggak bener. Iya, Gue udah pusing nih kalau udah kayak gini nih. Itu serius tuh jawabannya. Iya siap. Iya gue tahu. Iya, serius, gue tahu. Udah Yes. nggak usah Iya, dipertegas kalau- lagi gitu. Siap. Kalau gue coba diulangi lagi deh pertanyaannya. Gue udah kayak terbuai dengan jawaban dia gitu. Brain banget ya sama nih orang kayak. Iya, anjir langsung kayak gak nyambung. Pertanyaannya, cowok yang sering colai itu baik atau enggak? Salah bang. Salah. Gak baik kalau keseringan gak sih? Oh iya benar. Gak sehat kan? Gak sehat. Iya, iya. Gak boleh setiap hari. Berarti artinya nggak boleh patah hati keseringan. Nyambung aja terus nyambung. Sentral. Iya. Coba apa tadi pertanyaannya? Jujur. Fase patah hati gitu. Ketika kan lu sekarang masih ini kan masih baik gitu sama pasangan lu. Oke. Mungkin Tapi kan Tapi emang pernah sebelumnya Oh, belum iya. pernah. Iya, iya. Kayak how? supaya mungkin cowok lu juga tahu. Gak, jadi waktu itu agak Ya, biasa aja lihat mukanya nih. abis lu dari sama gue jangan dong. Tapi emang dulu itu gue sempet deket sama yang beda agama. Terus gue kayak melihat ya nggak, ya maksudnya juga nggak mungkin kemana-mana gitu loh. Secara gue, keluarga gue benar-benar ya religious and stuff. Kayak itu hal pertama yang gue harus cari dari yang misalnya nanti jadi pasangan gue tuh harus sama Seagama, Iya, satu beragama. kepercayaan. Ya tipikal lah ya kalau di Indonesia kan kayak gitu. Iya, iya. Kan. Budaya kita kayak Budaya gitu kita ya. kan udah kayak gitu. Jadi waktu itu tuh gue yang sama pacar sekarang. Oke. Jadi gue tuh dulu deket, aduh ini gue buka deh. Udah ngomong Buka ya. aja ngomong. Buka ya. Dia buka baju, goblok. Durasi setengah jam lah, tenang. Enggak, jadi intinya tuh gue sempet yang kayak deket sama yang beda agama. Iya. Tapi di satu sisi gue juga deket sama yang pacar gue sekarang. Kok pemain kal anjing kalau kayak gini kal. Gimana menurut lu? Kal? Buaya. Satu push up. Gimana nih kal? Gak dengerin dulu 200 dong. kal, 200 kal, Anjing. 200 push up. Dengerin dulu. Astagfirullahaladzim. Sebelah gym. Iya. Habis itu terus gue tuh di satu sisi ya pengen gitu sama yang beda agama, kayak gue sayang gitu kan. Oh, oke. Tapi kayak gue nggak ada nih, kayak nggak kemana-mana, gue nggak bakal gitu loh kemana-mana. Jadi pas deket sama yang pacar gue sekarang, gue melihat kalau kita sama agamanya, terus kayak kita juga ketemunya di gereja kan waktu Wih, itu. mantap. Anak gereja. Anak gereja bun, jadi kayak ya gue juga suka sama yang itu jadinya. Tapi gue nggak tahu gimana caranya untuk mengakhiri dengan yang si beda agama. Tapi entah gimana dia duluan yang ternyata kayak nakal gitu loh. Oh, Kayak nah, iya berarti ya, kayak masih SMA gitu istilahnya ada loh, campur- terus kayak deket sama cewek lain gitu Sangkut kan. akan adanya. Jadi apa ya? istilahnya bukan salah gue sepenuhnya kan untuk pisah. Gue bisa kayak melemparkan Oh, gue nggak that's- tahu sih kalau urusan itu gitu. Iya, itu mau iya. saya Bisa. Itu Iya kan ya. sih. Ini kan judulnya kita bukan konsultasi. Gimana sih? Gue kaget aja. Hah? Kok dia? Kok gue nggak tahu? Iya. Canda gua. Jangan-jangan dia lagi. Gue sama mana tadi? Udah ketahuan ya anjing kita. Kan goblok. Bokok anjing. Baru kira direk. Ya udah intinya Iya, terus. waktu itu gue akhirnya pisah sama yang beda agama. Terus yang seagama ini, pacar gue yang sekarang ini tahu kalau gue ternyata masih deket sama itu. Akhirnya dia deket sama cewek lain. Wow, jadi kejar-kejaran. Akhirnya gue nggak sama dua-duanya. Oh. Mampus lu, mampus. Iya, jadi kayak gue sadar gitu, kayak gue tuh terlalu. Jadi kayak gue sadar gue tuh terlalu bingung gitu loh, saking kayak tidak memutuskan suatu hal dengan
tegas dan langsung cepat cepet gitu loh. ya. Jika Anda memburu Diem dulu. Jadi kayak Lu gak update status gitu kayak ya Tuhan enggak. Iya Tuhan. Terus akhirnya cara gue Menyiksa untuk aku. bisa ya maksudnya kayak bisa apa ya kayak melupakan itu semua. Iya. Bisa apa namanya? Apa namanya? masturbasi. Enggak. Jadi caranya untuk bisa menyembuhkan kayak healing. Untuk healing tuh gue fokus untuk kuliah di sini. Oke, jadi menurut apa ya? Tunggu dulu. Tunggu. Tuh. Wah, oke. Nah, Jadi menurut lu kayak gimana? Pertanyaannya dong. Tapi gue lupa. Iya, kayak- Lagi-lagi pertanyaannya. lupa lagi kan Udah lupa. Gue udah lupa, sorry. Kayak tentang apa mengakhiri dan fase setelah patah hati. Setelah patah hati. Menurut lu kayak gimana? Kayak lo punya pengalaman gak gitu? Kalau gue sendiri sih gue belum ada pengalaman sampai gue benar-benar patah hati banget ya. Soalnya ini hubungan kali ini tuh hubungan serius gue. Sebelumnya tuh kayak nggak terlalu serius gitu, SMP gitu kan. Paling gue ambil pengalaman dari ini aja deh, mantan teman deh. Oke. Mantan teman. Oke. Jadi pas itu mantan teman gue kayak one day ini ceritanya gue udah pindah ke Aussie. Terus pas udah pindah ke sini beberapa bulan gitu, dia ngirimin email gitu, nulis alasan kenapa dia nggak mau jadi teman gue lagi karena bla 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 ABCD gitu gitu. Nah di detik itu gue mikir, gue malah nyalahin diri gue sendiri untuk kejadian yang terjadi gitu. Tapi lama kelamaan gue mikir kayak ya sudahlah, gue nggak bisa mengubah pikiran mereka, gue nggak bisa nge-persuade mereka untuk menjadi teman gue lagi. Mending yang gue fokus itu memperbaiki diri gue sendiri. Terus nanti ke depannya kalau misalnya punya teman baru atau punya teman yang punya sekarang atau punya pacar apalagi, gue ambilin pendapat mantan teman gue itu, gue cernain, gue filterin, gue menjadi kepribadian Iya, pelajaran, iya. menjadi pribadi yang lebih baik lah. Kayak lu Introspeksi lebih deh. penerima gitu ya, jadi Iya. penerima aja lah. Iya kayak gitu Iya. aja sih. Karena gue memang orangnya lebih introspeksi diri dibandingin kayak mikirin Bagus, bagus. perasaan orang gitu. Mantap. Tapi emang ya sih penting, itu penting banget sih, itu penting. Oke. Tapi kehilangan temen tuh sebenarnya juga sakit banget ya, kayak sama gitu, Iya. sakitnya Iya. kayak kehilangan pasangan Pasangan. lo gitu kan. Kan bisa lebih. Iya, Iya, karena iya, bisa iya. lebih juga, karena kayak dia tuh yang tahu segalanya tentang kita Iya. segala macam kan. Kayak gitu. Dia bisa lebih mengerti kita dan Iya. lain-lain gitu kan Makanya. kasarnya. Hmm. Oke deh Ngor, sekarang mungkin cukup sekian dari kita. Terakhir dari Arya ya, seperti itu. Terima kasih banyak untuk Arya. Makasih. Yeay. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi nanti di next episode mungkin. Video. Siap. Iya. Semoga menghibur. Semoga Siap. menghibur. Apa nih? Harus ya. Ini ngapain? Harus. Minggu depan lah kayaknya ya. Oke deh kalau kayak gitu. Oh bye bye. See